Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khatimah. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2021 di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Gulungan 3, Angkatan 2, nomor absen 16. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mind mapping akuntabilitas dan anti korupsi. Berikut adalah mind mapping akuntabilitas yang saya buat. Ada 4 yang saya bahas pada mind mapping ini, yaitu yang pertama konsep akuntabilitas, yang kedua mekanisme akuntabilitas, yang ketiga akuntabilitas dalam konteks, dan yang keempat menjadi ASN yang akuntabel. Konsep akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Adapun aspek-aspek akuntabilitas yaitu hubungan, hasil, laporan, konsekuensi, dan kinerja. Pentingnya akuntabilitas. Ada 3 fungsi akuntabilitas. Yang pertama, peran demokratis, menyediakan kontrol. Yang kedua, peran konstitusional, mencegah korupsi. Yang ketiga, peran belajar, efisiensi dan efektivitas. Tingkatan dalam akuntabilitas dimulai dari tingkatan yang paling atas, yaitu akuntabilitas stakeholder, akuntabilitas organisasi, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas individu, dan yang terakhir akuntabilitas personal. Mekanisme akuntabilitas. Dimensi akuntabilitas ada 4. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran. Yang kedua, akuntabilitas proses. Yang ketiga, akuntabilitas program. Dan yang keempat, akuntabilitas kebijakan. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, diperlukan kepemimpinan, integritas, transparansi, responsibilitas, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Akuntabilitas dalam konteks. Yang pertama, transparansi dan akses informasi. Yang kedua, fraud dan perilaku korup. Yang ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Yang keempat, penyampaian dan penggunaan data informasi dan pemerintah. Dan yang kelima, konflik kepentingan. Menjadi ASN yang akuntabel. Menjadi ASN yang akuntabel yaitu PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil, dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang diharapkan dari PNS diantaranya, PNS tidak mengungkapkan informasi resmi atau dokumen yang diperoleh selain seperti yang dipersyaratkan oleh hukum atau otorisasi yang diberikan oleh institusi. PNS tidak terlibat dalam penipuan atau korupsi. PNS menggunakan sumber daya yang didanai publik secara teliti dan efisien. PNS menjamin penyimpanan informasi yang bersifat rahasia, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas, dan memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang dan tidak bias. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang mind mapping anti korupsi. Ada 4 hal yang akan saya bahas dalam mind mapping ini, yaitu yang pertama jenis-jenis korupsi, yang kedua nilai dasar anti korupsi, yang ketiga penyebab korupsi, dan yang keempat ciri-ciri korupsi. Tapi sebelumnya kita harus paham dulu apa itu korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jenis korupsi. Ada beberapa jenis korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap-menyuap. Yang ketiga, gratifikasi. Yang keempat, benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, penggelapan dalam jabatan.
Dan yang ketujuh, pemerasan. Nilai dasar anti korupsi. Ada beberapa nilai dasar anti korupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Penyebab korupsi. Ada beberapa penyebab korupsi, yaitu penegakan hukum tidak konsisten, langkanya lingkungan yang anti korup, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan atau keserakahan, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, keuntungan korupsi lebih besar dari kerugian yang ditangkap, pemberian imbalan jasa, dan gagalnya pendidikan agama dan etika. Adapun ciri-ciri korupsi yaitu dilakukan oleh lebih dari satu orang, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum, dan mengkhianati kepercayaan. Demikianlah penjelasan mind mapping, akuntabilitas, dan anti korupsi. Semoga kita sebagai ASN dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.